Oke, selamat pagi semuanya. Iya, kayak yang udah bisa lihat, hari ini kita jalan-jalan lagi sama gue, Big Bear Motor Vlog. Dan hari ini agak rame. Ada temen gue yang kayak minggu lalu, terus ada temen gue yang naik Vega ZR. Motornya sakti loh. Yuk, jalan. Iya, jadi hari ini seperti biasa, gue jalan-jalan di Sabtu pagi sama teman-teman gue. Oh iya, thank you ya untuk beberapa orang pertama yang udah subscribe channel gua. Hopefully video kali ini udah nggak berembun lagi. Iya, dan gua hari ini ditemenin sama dua sahabat gua. Satu yang kayak minggu lalu, satu lagi yang baru lah. Dia anak motor juga, tapi dia hari ini lagi pakai Vega ZR. Gitu. Hari ini kita mau ke daerah Sunter, mau jemput teman gua satu lagi yang pakai CBR. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu lah sedikit di perjalanan sampai Sunter ya. Hari ini gue mau bahas apa ya? Oh iya, kayak ada beberapa motovlog sih yang udah menyebutkan juga topik ini. Tapi menurut gue ini topik yang cukup hangat dan cukup penting sih untuk dibahas. Yang mana adalah kenapa gue lebih milih Ninja 250 dibandingin sama R25. Which is waktu gue beli R25 tuh masih hangat-hangatnya tuh, masih bener-bener baru lah, baru keluar, baru di launching. Jadi terus pada nanya dong, lo kenapa nggak beli R25 aja? Kenapa lo ngambilnya Ninja 250? Gue punya beberapa alasan, yang mana mulai dari look sampai mempertimbangkan harganya sih. Oke, kita bahas satu dari looks. Kalau looks sih gue nggak bisa berpendapat banyak sebenarnya. Kenapa? Karena lagi-lagi itu masalah selera sih ya. Masalah selera bahwa yang mana yang lebih bagus, apakah Ninja 2.5 atau R25. Tapi gue personally, gue percaya waktu itu ketika gue udah ngeliat barangnya, looksnya dua-duanya ganteng, harus diakui dua-duanya ganteng. Tapi satu yang gue masih agak kecewa dari R25 adalah build quality-nya. Gue harus akui bahwa plastik dan wiring dari Ninja 250, karena mungkin dia sudah lama memproduksi Ninja 250, itu jauh lebih rapi dibandingkan dengan R25. Jadi waktu itu gue ngeliat sendiri barangnya, bahwa kualitasnya tuh nggak sebagus finishingnya ya. Finishing touch-nya tuh nggak sebagus Ninja 250 bro. Gitu. Jadi ketika gue harus looks, oke, dua-duanya ganteng, tapi yang satu dengan finishing quality yang jauh lebih bagus. Nggak jauh lah, let's say significantly lebih bagus. Nggak sampai jauh lebih bagus, tapi cukup berasa sampah gitu. Dan gue ditinggal sama teman-teman gue. Bentar ya, bentar dulu gitu. Dan kalau selain dari looks, apalagi ya, oh iya, dari mesin. Mungkin dari mesin harus diakui Ninja 250 sudah lama tidak di-update. Tahan. Ninja 250 sudah lama tidak di-update, jadi mesinnya masih sama 250 dengan kekuatan sekitar 32 horsepower di sekitar 11.000 rpm. Sementara untuk R25 itu baru, karena dia mesin baru banget, harus diakui pasti lebih kencang, lebih tarikannya lebih mantap, dan ya segalanya lah ya, namanya mesin lebih baru ya. Untuk urusan dapur pacu, anak ninja atau meskipun siapapun yang fanatik atau apapun nggak bisa mungkiri lah kalau mesin R25 lebih baru dan lebih kencang gitu emang. Karena gini loh, menurut gua motor baru apapun pasti didesain untuk mengalahkan kompetitornya pada saat itu, ya dong, kalau gini kan begitu. Jadi untuk urusan dapur pacu, R25 sedikit lebih unggul sih menurut gua. Tapi lagi-lagi gua kan membeli motor ini bukan dengan tujuan mendapatkan motor super kencang atau yang gue sangat mendetil untuk akselerasinya, karena kan gue nggak pakai di track juga.
Jadi itu dari dapur pacu. Kalau dari urusan apa ya, merek, sebenarnya dua-duanya bagus. Malah gue lebih prefer Yamaha sebenarnya. Kenapa? Harus diakui, gue udah berapa kali, kan gue juga pernah servis motor Yamaha, motor bebek ya. Gue juga udah servis Kawasaki ini, Ninja gue dua kali. Itu beda banget cuy. Bedanya adalah Kawasaki nggak ramah sama sekali, nggak, entah yang di Kelapa Gading doang, yang di Sunter doang, service centernya tidak ramah. Ya pokoknya yang gue bandingkan kan yang apa yang sudah gue datengin, pastinya itu berbeda jauh. Yamaha tuh ramah banget, bener-bener ramah, senyum, menyapa, dan segala macam ya. Beda dengan Kawasaki yang menurut gue pelayanannya nggak kasar sih, terus maksudnya bukannya impolite juga, tapi beda lah, lebih ramah, tetap lebih ramah Yamaha menurut gue ya. Jadi kalau untuk after sale service, menurut gue ya, Yamaha harus diakui unggul, dan juga jumlah dealer Yamaha dan service point Yamaha jauh lebih besar. Nggak cuma itu aja, harga spare partnya juga jauh lebih murah Yamaha dibandingkan Kawasaki, itu harus diakui. Jadi untuk poin itu menang di R25. Nah, tapi balik ke alasan utama kenapa gue milih Ninja 250 FE SE tahun lalu untuk gue jadiin motor kesayangan gue. Alasannya dua utamanya. Yang pertama adalah kenyataan bahwa motor ini itu ya, it's been around for so long lah in Indonesia, especially Jakarta. Dan menurut gue ada alasannya kenapa orang-orang tetap suka sama Ninja, dan which is adalah emang mesinnya reliable banget, desainnya, build quality-nya bagus. Dan satu, kenapa gue pilih yang SE, karena gue udah gak usah pusing lagi ganti ban. Sementara untuk yang R25 dan Ninja yang biasa, itu bannya masih sama-sama pakai IRC. Dan menurut gue ban is a very big thing. Kalau lu pengen naik motor, ban lu harus nge-grip. Dan dengan Bridgestone ini gue nge-grip banget rasanya gitu. Jadi menurut gue dengan SE gue dapetin apa yang sebenarnya gue pengen di motor. Maka menurut gue lebih penting ban yang bagus dibandingin ABS dan segala macamnya itu, dan segala macam gimmicknya itu. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah harganya. Karena gue beli pakai motor ini pakai duit gue sendiri, which means gue harus memperhitungkan harganya ketika mau dijual lagi. Karena gue tujuannya adalah, dari gue beli motor ini tujuannya untuk sebagai beginner sebaik gue, dan tentunya gue pengen dong naik kelas ke 600 yang super sport maupun yang super bike kelas 1000 cc ke atas. Jadi untuk mempertimbangkan itu, karena ini uang pribadi gue, hasil gue kerja dan menabung, itu gue lebih prefer Ninja 250 karena harga jualnya jauh lebih bagus. Kayak Ninja 250 yang tahun 2013an itu masih dapat 40 juta. Dan gue yakin kan 25 harganya tidak sebagus itu. Karena lagi-lagi di Jakarta dan Indonesia, orang lebih prefer dengan Ninja 250. Jadi ya gitu, kalau emang teman-teman beli dengan uang sendiri dan mau naik kelas dalam waktu dekat, saran gue sih ambil Ninja 250. Kenapa? Karena ya harganya sangat bersaing dan cukup bertahan lah harganya gitu. Tapi kalau untuk selebihnya ya itu pure selera lah, yang mana yang teman-teman lebih prefer, apakah yang Ninja 250 ataupun yang R25. Teman-teman, kalau menurut saran gue ya, sebelum teman-teman beli ataupun memutuskan mau yang mana, ada baiknya teman-teman datang ke dealer untuk cobain dulunya yang mana yang lebih cocok dengan teman-teman, desainnya yang mana yang lebih cocok, kualitas pembuatannya dan lain-lainnya. Ya, menurut gue itu sih dari gue, kenapa gue lebih milih Ninja 2.5. Nggak ada lah yang maksudnya alasan gue sih, menurut gue yang paling realistis aja. Kalau di jalanan lu beda 2 horsepower nggak berasa kok. Maksudnya Ninja 250 dengan R25 nggak usah gitu. Ninja 250 kalau lagi di jalan biasa dia dipakai sehari-hari, dengan kayak fiction aja itu nggak berasa bedanya. Karena tempatnya untuk lu memacu motor lu tuh nggak ada, unless lu kayak gini ya, Saturday morning
lu riding sama temen-temen lu, itu akan ada tempat yang cocok untuk lu merasakan power dari motor lu. Jadi kalau ada orang yang bilang, iya Ninja kalah dari R25 karena horsepower-nya aja kalah, ya well, unless teman-teman tujuannya membeli motor ini adalah untuk track, gua rasa itu nggak signifikan sebenarnya. Jadi menurut gua kalian harus mempertimbangkan hal-hal lain ya. Ya biasa lah, gua kan sotoy ya, mohon maaf aja ya. Menurut gua harga jual, desain dan build quality itu hal yang lebih penting buat teman-teman consider dibandingkan dengan kekuatan mesin yang beda 2 horsepower. Bahkan menurut gua keunggulan Yamaha yang harus ditonjolkan bukan 2 horsepower-nya, tapi gimana after sales market Yamaha itu jauh lebih bagus, jauh lebih mudah dijangkau, dan ya lebih ramah lah. Seperti itu. Oke, dari gue itu dulu aja. Nanti gue bakal sambung lagi video ini ketika gue nyampe di tempat temen gue. Dia pakai CBR 150, dan juga gue juga mau jemput temen gue itu di daerah kampus 17 Agustus di Sunter juga, dan dia pakai R15. Habis itu kita akan coba tarik di berlima di daerah Sunter. Kita lihat siapa sih yang tarikan lebih mantap dibanding R15 dengan CBR. Tapi tentunya nggak dibandingin dengan Ninja ya, karena jadinya ntar agak jomplang gitu. Oh iya, thank you banget yang udah nge-like, udah view video-video pertama gua. Sekali lagi gue minta maaf kalau masih banyak kekurangan. Mohon saran dan komentarnya di comment section below. Oh iya, hampir gue lupa. Gue juga udah bikin Facebook page gue, Big Bear Motovlog. Tujuannya apa? Supaya teman-teman yang males buka YouTube atau ya notification YouTube bisa like Facebook page gue, dan gue akan kasih kabar-kabar terbaru nantinya. Mulai dari sekarang sih, mulai dari video update, ketemuan dan segala macam itu ada di Facebook page gue resminya. Gue akan kasih linknya di description below, dicek aja. Ya monggo di like kalau emang teman-teman mau nge-like. Thank you banget sekali lagi. Stay safe di jalanan. Ciao. Mana tahan.